Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kok lemes sih? Udah capek ya? Jamnya udah siang gitu. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Ada. Siapa? Kita. Kenapa itu? Praslian. Itu kenapa nggak? Acara keluarga. Sakit. Semoga yang punya acara keluarga caranya berjalan dengan lancar, dan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Oke, ada yang ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Teks biografi. Teks biografi. Ada yang ingat teks biografi itu apa? Cerita seseorang. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang teks yang menceritakan pengalaman hidup seorang, hari ini kita akan juga belajar teks yang sama, tapi kita belajar tentang teks artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu apa sih? Artikel ilmiah itu merupakan karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Teks artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan, dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Lalu kemudian apa sih tujuan dari adanya artikel ilmiah? Nah, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan, dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar dapat meyakinkan pendidik dan menghibur pembacanya. Nah, selanjutnya selain tujuan, artikel ilmiah itu juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama, singkat, ringkas, padat, dan juga jelas. Lalu yang kedua, mengandung fakta dan opini yang didasari teori dan data yang valid. Yang ketiga, bersifat informatif dan juga faktual. Yang keempat, bahasanya baku, kalimatnya lugas, denotatif, dan juga efektif. Lalu ciri-ciri yang terakhir adalah penulisannya ditulis secara sistematis. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dari artikel ilmiah. Nah, struktur dari artikel ilmiah itu terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan disampaikan di artikel ilmiah ataupun poin-poinnya. Lalu selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi merupakan pokok pembahasan dari artikel ilmiah, di mana argumentasi ini berisi fakta dan juga opini yang didasarkan pada data yang tentunya terpercaya. Lalu selanjutnya pernyataan ulang atau reiterasi. Pernyataan ulang ini merupakan penegasan kembali dari struktur artikel ilmiah, di mana di sini nanti kita akan menegaskan kembali dan juga ditulis kesimpulan dari keseluruhan artikel ilmiah. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menulis artikel ilmiah. Nah, gimana sih cara menulis artikel ilmiah yang baik? Yang pertama, kita tentunya harus bisa menentukan topik atau tema dari artikel ilmiah yang nantinya akan kita tulis. Lalu yang kedua, kita menentukan judul, di mana judul itu tentunya harus sesuai dengan topik ataupun tema. Lalu yang ketiga yaitu merumuskan ide ataupun gagasan. Yang keempat, tentukan tujuan dari penulisan. Jadi selain merumuskan ide dan juga gagasan, kita juga harus menentukan kenapa sih artikel ilmiah yang kita tulis itu harus ada dan harus kita tulis. Lalu yang
selanjutnya itu menyusun dan mengembangkan kerangka artikel. Di mana tahap ini tuh nanti kita harus menyusun dan mengembangkan kerangka artikel menjadi salah satu artikel ilmiah yang utuh. Selanjutnya mengumpulkan bahan, di mana bahan ini tentunya haruslah berdasarkan dengan data-data yang valid dan juga faktual. Dan yang terakhir adalah membaca ulang artikel dan lakukan revisi. Pastikan bahwa artikel ilmiah yang ditulis oleh teman-teman di sini tidak ada kesalahan dan berdasarkan sumber data yang valid. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya ataukah penjelasannya kecepatan? Cukup ya. Oke, selanjutnya kita ada tugas. Nah, tugasnya yaitu buatlah kelompok yang terdiri dari 2-3 anak, kemudian analisislah ciri khas dan struktur dari artikel ilmiah yang sudah dibagikan. Jika sudah, presentasikan di depan kelas. Jadi di sini Ibu akan membagikan lembar kerja di mana nanti kalian bisa mengerjakan lembar kerja ini dan kalau selesai dipresentasikan ya.
Tadi buat nge-share linknya di situ kamu sama. Ini ada siapa? Nah. Udah? Ya. Udah, Bu. Oke. Anak-anak apakah sudah selesai untuk mengerjakannya? Sudah, Ibu. Oke, berarti kita untuk yang pertama, karena di sini kan ada dua perintah ya. Yang pertama yaitu menganalisis ciri khas dan yang kedua struktur artikel ilmiah. Nah, yang pertama kita tunjuk salah satu kelompok buat maju menjelaskan struktur artikel ilmiah yang sudah dikerjakan. Dari kelompoknya Mbak Helsanti. Saya Trio Wekwen. Oh, baik. Silakan maju Mbak Helsanti. Maju. Ya, oke. Di sini di judulnya Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. Pada tesnya itu paragraf pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia membawa dampak serius pada perubahan aktivitas belajar mengajar menjadi sistem pembelajaran daring. Itu tesis. Kemudian argumentasinya itu di dalam pelaksanaannya sampai keterbatasan fasilitas penunjang belajar online, Bu. Ya, Kemudian baik. yang terakhir ada apa ini, Bu? Reiterasi ya, Bu? Iya. Reiterasinya di sini paragraf pemerintah sebenarnya juga perlu memperhatikan nasib pada para guru sampai dengan pemerintah harus bekerja ekstra untuk mencari solusi agar kendala di bidang pendidikan maupun ekonomi dapat segera teratasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Helsanti. Beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mbak Helsanti. Oke, buat selanjutnya itu kita beralih ke kelompok selanjutnya yang akan menjelaskan tentang ciri khas dari artikel ilmiah. Dari kelompoknya Mbak Nahdia mungkin bisa maju. Maju ya, Bu. Baik, ciri-ciri khasnya yang pertama itu singkat, ringkas, dan padat. Ya. Kemudian mengandung fakta dan opini. Yang ketiga itu informatif dan faktual. Yang keempat itu sistematis. Yang kelima yaitu kualitasnya tugas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nahdia. Beri tepuk tangan buat Mbak Nahdia. Oke. Kita lanjut kesimpulan ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang tadi udah maju menjelaskan mengenai struktur dan juga ciri khas dari artikel ilmiah. Selanjutnya kita akan kembali ke kesimpulan untuk materi artikel ilmiah. Kesimpulan yaitu apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah merupakan karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Lalu tujuannya itu menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan. Ciri-cirinya ada 5, yaitu singkat, ringkas, dan padat, mengandung fakta dan opini, bersifat informatif dan faktual, lalu bahasanya baku, kalimatnya lugas, denotatif dan efektif, dan juga penulisannya sistematis. Strukturnya terdiri dari 3, pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang atau reiterasi. Lalu selanjutnya adalah cara menulis artikel ilmiah. Nah, untuk menulis artikel ilmiah ini, Ibu punya tugas buat anak-anak semua untuk dikerjakan di rumah dan kita bahas di minggu depan. Jadi, kalian menulis artikel ilmiah dengan topik bebas, dikerjakan di rumah dan minggu depan dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu, apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Baik. Nah, untuk pertemuan hari ini, apakah masih ada pertanyaan ataupun tanggapan dari anak-anaknya? Belum ada, Bu. Oke. Insya Allah paham. Baik, mungkin kita akhiri pertemuan pada hari ini dan tentunya jangan lupa untuk tetap semangat selalu untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.